上课了。Di video kali ini aku akan membahas sebuah alur film yang menarik dengan judul Better Days. Cerita ini berfokus pada seorang gadis sekolah menengah yang sering mengalami perundungan, serta seorang pemuda nakal yang hidup di jalanan. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Film ini dimulai ketika seorang siswi bernama Chen Nian menyaksikan temannya mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap sekolah. Yang mengejutkan, tidak ada seorang pun yang peduli. Mereka sibuk mengambil foto kecuali Nian yang berusaha menutupi tubuh temannya itu. Keesokan harinya polisi datang untuk menanyai Nian karena dia adalah satu-satunya orang yang dekat dengan korban. Namun Nian memilih untuk tetap diam, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Ketika kembali ke kelas, Nian menemukan cairan merah di atas kursinya. Terpaksa dia duduk di atasnya karena pelajaran sudah dimulai. Suatu hari saat sedang mengantri makanan, 3 wanita mendekati Nian, yaitu Wei Lai, Xiao Miao, dan juga Jiang Lan. Mereka adalah para pembuli yang sering mengganggu Nian. Di jalan saat pulang sekolah, ketiganya kembali mengganggu Nian. Setelah sampai di rumah, Nian bertemu dengan ibunya yang menjual masker ilegal untuk membiayai pendidikan Nian. Mereka tidak tinggal bersama, tetapi ibunya sesekali menjenguk Nian. Keesokan harinya saat Nian pulang sekolah, dia melihat seorang pria bernama Bai Sun sedang dianiaya oleh 3 pria lain. Tanpa ragu Nian memanggil polisi, namun sayangnya Nian ketahuan dan ikut dikeroyok. Para penyerang mengira Nian adalah pacar Bai Sun. Jadi mereka menyuruh Nian menciumnya. Karena takut, Nian hanya menuruti keinginan mereka. Setelah kejadian itu, Bai Sun mendekati Nian dan menyerahkan uang 100 yuan kepadanya. Uang itu untuk memperbaiki ponselnya yang rusak akibat kejadian malam itu. Dari sinilah kisah persahabatan mereka dimulai. Setelah mengamati Nian, Bai Sun menyadari bahwa Nian adalah sasaran yang sempurna untuk para pembuli di kelasnya. Bai Sun kemudian menawarkan diri untuk melindungi Nian dengan imbalan bayaran. Namun Nian menolak tawaran itu karena dia tidak memiliki cukup uang. Meski begitu, Bai Sun tetap memaksa untuk mengantar Nian pulang. Nian dan Bai Sun tiba di rumah Nian. Di sana Bai Sun melihat poster ibu Nian yang dicari karena menjual masker palsu. Keesokan harinya, di sekolah saat semua orang sibuk dengan kegiatan mereka, sebuah pesan massal berisi poster ibu Nian tersebar. Wei Lai dan kawan-kawannya kembali menggoda Nian dengan poster ibu Nian. Ia sedih dan marah dan Nian pun pulang sambil menangis. Bai Sun yang kebetulan berada di sana mengajak Nian naik motor tanpa berbicara. Ketika Bai Sun bertanya kemana Nian ingin pergi, Nian menjawab terserah. Dengan bingung, Bai Sun membawa Nian ke rumahnya dan mereka memakan mie bersama. Bai Sun mengira Nian sedang bertengkar dengan pacarnya, tetapi ternyata bukan itu masalahnya. Nian yang jarang berbicara sering memberikan jawaban sinis kepada Bai Sun, yang membuat Bai Sun merasa tidak diperlakukan dengan sopan. Suatu hari di sekolah setelah latihan voli, Wei Lai kembali menggoda Nian dengan memukulnya menggunakan bola voli. Namun kali ini Nian tidak tinggal diam. Ia memberikan perlawanan yang membuat Wei Lai marah dan mendorongnya di tangga. Setelah sekian lama diam, Nian akhirnya melaporkan Wei Lai kepada seorang petugas tentang perlakuan buruk yang diterima temannya yang bunuh diri di awal film. Akhirnya Wei Lai, Xiao Miao, dan juga Jiang Lan diinterogasi oleh petugas itu. Namun ada sesuatu yang aneh dengan perilaku Wei Lai. Dia seolah tidak memiliki rasa bersalah sedikit pun. Wei Lai ternyata adalah seorang psikopat. Namun karena kurangnya bukti dan alasan mereka masih di bawah umur, mereka pun dibebaskan. Hukuman sekolah mereka hanya diskors. Setelah mereka disingkirkan kelas, mulai menjadi lebih damai dan tidak ada lagi aksi bullying. Tak terasa akhir semester tiba dan saatnya ujian masuk perguruan tinggi. Nian dan teman-temannya bersiap menghadapi ujian yang menentukan masa depan mereka. Malam harinya Nian pulang seperti biasa. Namun di tengah jalan, 3 orang ini menghadang Nian sambil membawa sekeranjang tikus. Mereka ingin membalas dendam karena Nian telah melaporkan mereka ke polisi. Dia segera berlari sambil menelpon petugas Jang untuk meminta bantuan.
Setelah sampai di tempat pembuangan sampah, Nian bersembunyi di dalam bak sampah dan tiba-tiba namun entah mengapa Xiao Miao tidak memberitahu Wei Lai tentang keberadaan Nian. Hari itu Nian berhasil menghindari pengejaran mereka. Petugas Zhang kemudian menelpon balik, tetapi Nian mengangkatnya dan mengatakan salah sambung. Nian tidak berani kembali ke rumah karena kelompok Wei Lai sudah menantinya di sana. Jadi Nian pergi ke rumah Bai Sun. Saat pulang, Bai Sun terkejut melihat Nian sudah menunggunya di rumahnya. Setelah membersihkan diri, Nian meminta Bai Sun untuk melindunginya sampai ujian masuk perguruan tinggi selesai. Bai Sun tidak menjawab tetapi mendekat dan mengoleskan salep pada luka Nian. Malam itu Nian menginap di rumah Bai Sun. Pada akhirnya Bai Sun setuju untuk melindungi Nian tanpa meminta bayaran sepeser pun. Sejak hari itu Nian tinggal di rumah Bai Sun yang selalu melindunginya saat dia pergi ke sekolah. Untuk menghentikan Wei Lai, Bai Sun mengancamnya dengan pisau. Setelah malam itu Wei Lai tidak berani lagi untuk menyakiti Nian. Nah, karena setiap hari tinggal bersama, Nian mengetahui kegiatan Bai Sun setiap harinya. Malam hari saat Bai Sun pergi, dia selalu pulang dengan luka di bagian tubuhnya. Keesokan malamnya saat Bai Sun sedang asik bermain game online, polisi melakukan razia karena mencari seorang tersangka pemerkosaan berantai. Bai Sun dan dua temannya ikut dibawa ke kantor polisi. Sementara itu di rumah Nian mencoba menghubungi Bai Sun karena sudah sangat larut dan Bai Sun belum juga pulang. Namun tak ada yang mengangkatnya. Di sel tahanan Bai Sun gelisah karena hari sudah mulai siang dan dia belum diperiksa. Dia sangat khawatir dengan keadaan Nian. Karena Bai Sun tak kunjung datang, Nian terpaksa pergi ke sekolah sendiri. Malam itu saat dia ingin pulang, Xiao Miao datang menghampirinya dan mengajaknya ke suatu tempat. Dan benar saja Xiao Miao menjebaknya. Kali ini Wei Lai membawa banyak teman preman untuk menyakiti Nian. Nian dibully habis-habisan, dipukuli dan rambutnya dipotong-potong. Untungnya saat mereka ingin menelanjangi Nian, penghuni di tempat itu melemparkan botol dari atas dan mengatakan bahwa dia sudah melapor ke polisi. Karena takut, mereka semua pun berhenti dan membiarkan Nian pergi. Nian berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dengan pakaian yang sobek-sobek, tubuh penuh luka, lebam, dan rambut yang dipotong secara sembrono. Setelah mengetahui apa yang menimpa Nian, Bai Sun marah dan ingin membalas dendam. Namun hal itu dihentikan oleh Nian. Sesudah malam itu, Bai Sun mencukur rambut Nian yang acak-acakan, dan dalam momen romantis dia juga mencukur rambutnya sendiri. Keesokan harinya di sekolah, saat guru membagikan kartu ujian, Nian terlihat aneh dengan rambut pendeknya. Namun dia tidak peduli dan hanya fokus kepada ujian yang akan datang. Meskipun hujan turun di hari pertama ujian, para siswa tetap antusias mengikutinya. Sementara itu, di suatu tempat, alat berat sedang menggali tanah dan menemukan jasad seorang wanita. Setelah diidentifikasi, jasad itu ternyata adalah Wei Lai. Polisi kemudian mendatangi rumah Yong Kang untuk menanyai tentang mobil taksi yang terekam CCTV di dekat lokasi penemuan jasad. Yong Kang tetap diam dengan alasan yang telah disusun bersama Bai Sun. Melalui kilas balik, kita melihat Bai Sun meminjam mobil taksi milik ayah Yong Kang, yang kemudian meminta Yong Kang untuk menjalani pemeriksaan di rumah sakit dan tidak meninggalkan tempat sebelum selesai. Sementara itu, dua orang temannya juga diperiksa oleh polisi. Mereka mengaku bahwa mereka berencana untuk membalas dendam dengan menghabisi Wei Lai. Setelah melihat rekaman Nian sedang dilecehkan, polisi Jung segera membawanya ke kantor polisi. Di sini Nian tidak memiliki alasan yang kuat, namun tidak ada bukti. Oleh karena itu, polisi Jung membebaskannya sementara untuk mengikuti ujian. Di tempat lain, seorang wanita bernama Zhang Jing melaporkan bahwa ia hampir diperkosa di taman dan wajah penyerangnya cocok dengan deskripsi pelaku. Kemudian muncul kasus pemerkosaan berantai yang serupa dengan sebelumnya. Nian kembali mengikuti ujian, namun kali ini dia sangat cemas. Melalui kilas balik, kita melihat Bai Sun berusaha meyakinkan Nian tentang sesuatu. Setelah ujian selesai, Nian kembali pulang. Tetapi di jalan ia ditarik oleh seorang pria berkacamata yang ternyata itu adalah Bai Sun. Di sini Bai Sun berencana menyerahkan dirinya kepada polisi untuk melindungi Nian. Dia ingin Nian bersaksi bahwa dia telah melecehkannya dan mengatakan bahwa dia adalah pemerkosa berantai. Bai Sun mengorbankan kebebasannya demi kebahagiaan sang kekasih yaitu Nian.
Mereka saling berjanji bahwa sementara Baesun menjalani hukumannya, Nian akan melanjutkan pendidikannya di Beijing. Jika Baesun nanti dibebaskan, mereka akan kembali bertemu. Saat polisi Jung menginterogasi Baesun, dia menunjukkan foto Weilai dan menanyakan mengapa Baesun membunuhnya. Kita melihat Baesun membakar pakaian milik Nian dan menghapus semua foto Nian di ponselnya. Saat Nian berada di dalam taksi, kita melihat di mana Weilai memohon kepada Nian agar tidak melaporkannya ke polisi karena telah membulinya. Nian menghiraukan Weilai dan terus menaiki tangga untuk pulang ke rumahnya. Namun Weilai terus mengikutinya. Di sini terlihat seolah-olah Nian dan Weilai berbicara akrab. Nian yang memiliki dendam kepada Weilai tidak tahan dengan ocehan Weilai dan mendorongnya hingga jatuh dari tangga dan meninggal di tempat. Sementara semuanya sudah jelas apa yang terjadi di antara Nian dan juga Baesun. Disinilah pengorbanan Baesun dimulai. Dia merancang segalanya agar dia menjadi tersangka pembunuhan Weilai. Mulai dari melecehkan Zhang Jing agar terlihat seperti pemerkosa berantai hingga mencakar kuku mayat Weilai di lengannya agar meninggalkan bukti yang mengarahkan kepadanya. Semuanya sangat sempurna dan misi terakhir adalah meyakinkan Nian agar mencocokkan cerita mereka berdua. Baesun dan Nian diperiksa di ruangan terpisah. Polisi menggunakan berbagai metode untuk membujuk Baesun dan Nian agar mengakui perbuatan mereka, tetapi jawaban mereka tetap konsisten. Meskipun polisi menyadari bahwa Baesun mengorbankan dirinya demi kebebasan Nian, mereka tidak bisa berbuat banyak karena seluruh bukti dengan jelas mengarahkan kepada Baesun. Setelah pemeriksaan yang melelahkan, Baesun dan Nian akhirnya dipertemukan dalam satu ruangan. Di sini Nian menampar Baesun untuk meyakinkan semua orang bahwa mereka tidak saling mengenal. Namun kita bisa melihat ada senyuman samar di wajah keduanya. Akhirnya Baesun dinyatakan bersalah dan Nian dibebaskan. Namun Nian merasa kehilangan setelah kebebasannya. Beberapa hari kemudian hasil ujian diumumkan dan Nian meraih nilai yang sangat baik. Meskipun lulus dengan nilai tinggi, tak ada tanda kebahagiaan terlihat di wajah Nian. Suatu hari polisi Jung menghampiri Nian dan menanyakan apakah Nian merasa bahagia setelah dibebaskan. Nian hanya terdiam hingga polisi Jung berbalik dan memberitahu bahwa Baesun sudah dihukum mati karena kasusnya sangat berat dan akan dieksekusi dalam beberapa hari. Nian tetap diam setelah mendengar hal itu, namun reaksi tubuhnya menunjukkan sebaliknya. Ternyata polisi Jung sengaja membohongi Nian dengan mengatakan bahwa Baesun dihukum mati untuk melihat reaksi Nian. Lalu polisi Jung membawa Nian untuk menjenguk Baesun. Akhirnya Nian memutuskan untuk mengaku karena unsur ketidaksengajaan. Namun berkat usia mereka yang masih muda, hukuman mereka berdua menjadi lebih ringan. Dengan rasa kemanusiaan, polisi Jung tidak ingin mereka terus menderita. Dia yakin bahwa Nian tidak akan mampu menjalankan hidupnya setelah mengorbankan kekasihnya karena kesalahannya. Oleh karena itu polisi Jung berupaya meyakinkan Nian untuk mengaku. Setelah menjalani hukuman mereka, Nian menjadi seorang guru dan Baesun meninggalkan kehidupan kriminal. Mereka berdua membantu para siswa yang mengalami intimidasi dan memiliki impian menyelamatkan dunia dari kejahatan perundungan. Dan kemudian film ini pun tamat guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.